Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang uji homogenitas dua varians atau lebih. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Sarah Kisnandita dan rekan-rekan saya ada Desmita Praviti Alwi dan Rizka Melani. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas dua pokok bahasan, yaitu pengertian uji homogenitas dan metode uji homogenitas. Pengertian uji homogenitas ini ada dari beberapa ahli. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil dari dua ahli, yaitu Sugiono dan Nuryadi. Menurut Sugiono, uji homogenitas varians ini merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan ini memiliki varians yang homogen atau tidak. Sedangkan menurut Nuryadi, uji homogenitas ini merupakan suatu prosedur uji statistik untuk menunjukkan bahwa dua kelompok data atau lebih memiliki sampel yang berasal dari populasi dengan variansi yang sama. Jadi dapat dikatakan, uji homogenitas ini adalah sebaran dua kelompok atau lebih yang berasal dari populasi dengan karakteristik sama atau variansi yang sama. Untuk bahasan selanjutnya yaitu metode uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, ditekankan adanya asumsi bahwa populasi mempunyai variansi yang sama sehingga pengujian dapat dilakukan. Nah, populasi-populasi dengan variansi yang sama ini disebut dengan populasi variansi yang homogen. Sedangkan populasi-populasi yang dengan variansi yang tidak sama disebut dengan populasi variansi yang heterogen. Selanjutnya, metode uji homogenitas ini dibagi dua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, ada uji Fisher atau biasa yang kita kenal dengan uji F. Berikut adalah langkah-langkah untuk uji F. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi alfa untuk menguji hipotesis. H0 atau hipotesis awal, H0 jika sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 yang artinya varians data homogen. Kemudian ada hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H1 atau HI jika sigma kuadrat 1 tidak sama dengan sigma kuadrat 2 yang artinya varians data tidak homogen. Yang kedua, tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Yang ketiga, hitunglah varians setiap kelompok data. Dengan rumusan F sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil, atau bisa kita simbolkan dengan S kuadrat 1 per S kuadrat 2. Yang keempat, menentukan F tabel. F tabel sama dengan 1 min alfa V1, V2, di mana alfa itu sendiri adalah taraf signifikansi, yakni 0,01 atau 0,05. V1 sama dengan N1 min 1 atau kita sebut dengan derajat kebebasan pembilang. V2 sama dengan N2 min 1, yakni derajat kebebasan penyebut. Menentukan F tabel itu berguna untuk membandingkan dengan F hitung yang sebelumnya tadi. Jadi kita akan melihat lagi nantinya ke ketentuan kriteria pengujian, apakah F hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Nah, nomor 5 baru kita membandingkan itu tadi nilai F hitung dengan F tabel. Yang keenam, membuat kesimpulan apakah H0-nya itu dapat diterima atau tidak, apakah varians datanya itu homogen atau tidak. Contoh, di sini ada suatu kasus, seorang guru fisika mengimplementasikan metode pembelajaran X pada dua kelompok siswa dalam mata pelajaran fisika. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.
Setelah melakukan tes, kelompok A mendapatkan varians 24,7 dan pada kelompok B mendapatkan varians 39,2. Jika taraf signifikansinya adalah 0,05, apakah kedua kelompok tersebut memiliki varians yang homogen? Sesuai dengan tahap-tahap uji F tadi, kita lakukan dari yang pertama, yakni menentukan taraf signifikansi alfa untuk menguji hipotesis. Diketahui bahwa taraf signifikansinya adalah 0,05, kemudian kita tulis H0 yakni sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2, maka varians data homogen. HI sigma kuadrat 1 tidak sama dengan sigma kuadrat 2, maka varians tidak homogen. Yang kedua, kriteria pengujian. Kita tulis lagi seperti yang sudah disebutkan di langkah-langkah tadi. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Yang ketiga, kita akan menghitung F. Jadi, F hitung sama dengan varians data terbesar dibagi varians data terkecil. Tadi kan di soal disebut varians data terbesarnya 39,2 dibagi dengan 24,7, hasilnya 1,59. Yang keempat, menentukan F tabel. F tabel sama dengan F 1 min alpha V1, V2. F 1 min 0,05 seperti yang kita ketahui bahwa taraf signifikansinya adalah 0,05. V1 sama dengan N-1. Pada soal disebutkan bahwa dua kelompok masing-masing memiliki atau terdiri dari 10 orang, maka N sama dengan 10. Maka N-1 sama dengan 9. Begitupun yang V2 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Maka F 0,95 9,9. Kita lihat pada tabel distribusi F. Saya mengambil tabel distribusi F dari buku Profesor Surjana. Kita lihat bahwa di tabel ini ada deka pembilang V1 dan deka penyebut V2. Baris pertama ini adalah untuk taraf signifikansi 0,05 dan baris kedua untuk taraf signifikansi 0,01. Maka kita akan menggunakan baris yang atas karena kita menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kita lihat deka penyebut 9 dan deka pembilang 9 itu nilainya berapa? Kita lihat kolom ke-9, baris ke-9. Setelah kita lihat, ternyata nilainya adalah 3,18. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa nilai dari F tabel adalah 3,18. Kelima, kita bandingkan F hitung dengan F tabel. F hitung adalah 1,59, sedangkan F tabel 3,18. Itu berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka kita dapat mengambil kesimpulan, karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, sehingga kedua kelompok memiliki varians data homogen. Baik, pada uji Fisher kita sudah mengetahui bahwa kegunaannya yaitu untuk menguji homogenitas antara dua sampel. Lantas, bagaimana jika kita ingin menguji sampel populasi atau K lebih dari 2? Untuk menguji homogenitas dengan populasi atau apakah K sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama, kita dapat menggunakan uji Bartlett yang diperkenalkan oleh Maurice Stevenson Bartlett pada tahun 1937. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menguji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Yang pertama, kita tentukan taraf signifikansinya, di mana taraf signifikansinya biasanya sudah tertera pada soal, namun jika tidak, biasanya pada umumnya kita menggunakan taraf 5%, tapi bisa juga tidak 5%.
Lalu yang kedua, merumuskan hipotesis dalam uji Bartlett. Hipotesis awal yang dilambangkan dengan H0 yaitu hipotesis awalnya di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, begitu seterusnya hingga sigma K kuadrat, di mana K ini merupakan kelompok sampelnya. Ada berapa jenis kelompok sampel yang akan kita uji homogenitasnya. Lalu HI yaitu bukan H0 atau bisa juga disebut dengan tidak homogen. Langkah ketiga yaitu menghitung harga-harga yang diperlukan untuk uji Bartlett dengan bantuan tabel berikut ini. Nah, kita bisa memasukkan data-data yang kita miliki ke tabel berikut ini, sehingga ini akan mempermudah kita untuk menentukan harga akhirnya atau C kuadrat. Di mana dari tabel ini kita akan dapat menghitung harga-harga yang diperlukan. Di antaranya yang pertama ada varians gabungan dari semua sampel atau S kuadrat sama dengan sigma NI min 1 SI kuadrat per sigma NI min 1. Lalu kita juga bisa menentukan harga satuan Bartlett atau B sama dengan log S kuadrat sigma NI min 1. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu ada harga C kuadrat atau X hitung kuadrat sama dengan ln 10 B min sigma NI min 1 log SI kuadrat. Langkah yang keempat yaitu menghitung harga C kuadrat pada taraf nyata alfa dan derajat kebebasan atau DK, di mana DK sama dengan K min 1, yaitu X tabel kuadrat sama dengan X 1 min alfa K min 1, dengan K banyaknya kelompok sampel. Lalu langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai X hitung kuadrat dan X tabel kuadrat dengan kriteria pengujian sebagai berikut. H0 ditolak atau hipotesis awal ditolak jika X hitung kuadrat lebih besar daripada X tabel kuadrat, dan H0 diterima jika X hitung kuadrat lebih kecil daripada X tabel kuadrat. Lalu langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba contoh aplikasi uji Bartlett. Di sini soalnya yaitu seorang guru hendak meneliti apakah metode pembelajaran A, B, C, dan D mempunyai variansi-variansi yang sama. Secara random diambil sampel jumlah waktu yang dibutuhkan 18 siswa kelas 10 untuk memahami materi gerak melingkar dengan rincian sebagai berikut. 5 siswa diuji pada metode pembelajaran A, 5 siswa pada metode pembelajaran B, 4 siswa pada metode pembelajaran C, dan 4 siswa pada metode pembelajaran D. Nah, berikut adalah data-data hasil pengujiannya. Di sini terdapat tabel sesuai dengan yang sudah disebutkan pada soal. Lalu keterangannya yaitu dengan mengambil alfa sama dengan 5%, bagaimana kesimpulan penelitian ini? Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan cara manual. Pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus menentukan taraf signifikansinya dulu atau alfanya. Pada soal sudah tertulis bahwa kita akan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, sehingga alfa sama dengan 5%. Lalu langkah yang kedua yaitu merumuskan hipotesis, di mana hipotesis awalnya yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Karena ada 4 kelompok sampel. Lalu hipotesis alternatif bukan H0 atau tidak homogen. Lalu langkah yang ketiga yaitu menghitung harga-harga yang diperlukan untuk uji Bartlett dengan memasukkan data kepada tabel berikut ini. Di sini saya sudah memasukkan data-data yang diperlukan untuk tabel, sehingga sekarang kita tinggal menghitung harga-harga yang diperlukan
Di antaranya yang pertama yaitu varians gabungan dari semua sampel, di mana rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma NI-1 SI kuadrat dibagi sigma NI-1. Lalu kita masukkan nilainya, sehingga 4 kali 17,3 ditambah 4 kali 21,5 ditambah 3 kali 35,7 ditambah 3 dikali 20,7 per 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 23,1. Selanjutnya kita tentukan harga satuan Bartlett, di mana rumusnya yaitu B sama dengan log S kuadrat sigma NI-1. Lalu kita masukkan nilainya, log 23,1 dikali 14, di mana log 23,1 yaitu 1,3647. Sehingga jika dikalikan, kita mendapat hasil 19,1056. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita cari harga dari C kuadrat, di mana rumusnya yaitu X hitung kuadrat sama dengan ln 10 kali B min sigma NI min 1 log SI kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, ln 10 dikali 19,1056 seperti yang sudah kita dapat sebelumnya pada harga B, dikurang 18,8845, di mana 18,8845 ini kita dapatkan dari hasil penjumlahan pada masing-masing kelompok DK log SI kuadrat, sehingga didapatkan C kuadratnya itu 0,509. Langkah yang keempat yaitu menghitung harga C tabel kuadrat atau C pada taraf nyata alfa dan derajat kebebasan DK. Di sini saya sudah memasukkannya dan kita dapat harga C tabel kuadratnya itu 7,81. Lalu langkah yang kelima yaitu kita bandingkan nilai C hitung kuadrat dengan C tabel kuadrat, di mana kita dapat bahwa C hitung kuadrat itu nilainya 0,509 dan C tabelnya yaitu 7,81. Dan jika dibandingkan, 0,509 lebih kecil daripada 7,81, atau C hitung kuadrat lebih kecil daripada C tabel kuadrat. Lalu langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan. Sehingga kita dapat menyimpulkan, karena harga C hitung kuadrat lebih kecil daripada harga C tabel kuadrat, maka data yang kita miliki itu bersifat homogen, atau keempat metode pembelajaran pada soal memiliki variansi yang sama. Baik, selanjutnya kita selesaikan soal tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita input data yang akan kita uji homogenitasnya. Di sini saya sudah mengetikkan data-datanya di Microsoft Excel. Jadi sekarang tinggal di copy paste. Sudah di copy paste. Keterangan datanya yaitu pada yang kolom sebelah kiri ini merupakan jenis metode pembelajarannya, yaitu jenis metode pembelajaran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mengapa kita menggunakan angka padahal pada soal kita menggunakan huruf A, B, C, dan D? Itu karena di aplikasi ini kita tidak bisa menginput huruf. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini adalah data waktu lamanya siswa untuk memahami materi dari tiap-tiap metode pembelajaran. Kita harus menuliskannya secara urut. Selanjutnya ke variable view. Di variable view kita bisa memberi identitas untuk masing-masing variabel. Pertama, kita beri identitas untuk ini, namanya. Pertama kita tulis jenis
Lalu kemudian kita di sini ketik waktu. Selanjutnya di desimal kita ubah desimalnya menjadi 0 karena kebetulan data yang kita miliki tidak ada desimalnya dan agar datanya lebih terlihat rapi. Lalu kita klik label, kita ketikkan juga jenis metode pembelajaran, lalu waktu memahami materi. Sebenarnya ini kan waktu siswa untuk bisa memahami materi dari tiap-tiap metode pembelajaran, namun karena terlalu panjang jadi kita ubah aja menjadi waktu memahami materi. Lalu di values ini pada jenis kita harus menggantinya seperti yang di awal sudah saya singgung bahwa kita mengubah metode jenis A menjadi angka 1 agar bisa terbaca oleh SPSS, sehingga kita harus menginputnya juga di aplikasi ini. Caranya itu klik sel ini, lalu klik titik 3 di sebelah kanannya, lalu kita klik value yang nomor 1. Nomor angka 1 ini merupakan metode jenis A, kita tulis metode A, lalu klik add, begitu juga selanjutnya. Metode B nomor 3 untuk metode C, dan nomor 4 untuk metode D. Setelah selesai, kita klik OK. Lalu kita langsung saja beralih ke data view lagi. Klik Analyze, lalu Classify, Diskriminan. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabelnya ke tempatnya. Pada jenis metode pembelajaran itu kan merupakan grouping variabel. Jadi kita klik jenis metode, lalu kita klik tanda panah ini. Nah, sehingga dia ada di grouping variabel. Lalu kita beri identitas range-nya. Di sini kan kita memiliki 4 metode pembelajaran dari yang minimum 1 hingga maksimum 4. Kita ketik saja di sini. Lalu klik continue. Lalu kita klik waktunya dan kita input ke independence. Setelah itu kita klik statistics. Karena kita ingin mencari C kuadrat atau ya agar bisa mengetahui homogenitasnya, kita centang kotak pada box M. Continue. Setelah itu kita klik OK dan datanya akan segera keluar. Nah, dari sekian banyak data-data yang diperoleh dari aplikasi ini, untuk mengetahui nilai C kuadratnya, kita tinggal melihat di test results box M. Di sini tertulis bahwa C kuadratnya itu 0,509, di mana nilai ini sangat sama dan cocok dengan hasil perhitungan yang sudah kita hitung pada metode manual. Pada SPSS kita sudah mendapatkan nilai C hitung kuadrat, sehingga untuk menentukan atau menguji homogenitasnya kita tinggal mencari harga C tabel kuadrat, di mana C tabel kuadrat sama dengan X1 min alfa, K min 1 dengan K sama dengan banyaknya kelompok sampel, sehingga didapatkan X tabel kuadratnya yaitu 7,81. Selanjutnya kita bandingkan hasil dari C hitung kuadrat dan C tabel kuadrat, sehingga didapatkan bahwa nilai C hitung kuadrat lebih kecil daripada C tabel kuadrat. Karena hal ini sudah disinggung juga di penjelasan awal bahwa jika C hitung kuadrat lebih kecil daripada C tabel kuadrat, artinya datanya tersebut bersifat homogen, sehingga keempat jenis metode pembelajaran memiliki varians yang sama atau homogen.
Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa hasil yang kita dapatkan dengan penyelesaian menggunakan cara manual dan cara SPSS, kita mendapatkan hasil yang sama, sehingga datanya ini terbukti benar dan data yang kita dapatkan bersifat homogen. Nah, segitu dulu aja pembahasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.